lihat hanya ditugaskan di agenda 2 ini. Saya ditugaskan di agenda 2 untuk menemani kita untuk berdiskusi. Saya tidak mengajar, waktu kita sangat sedikit kalau dikatakan mengajar. Nah, kita hanya apa ya? Saya cuma menggali pengalaman dari kita semua saja. Kolabjar sudah dibaca kan? Sudah ya. Sudah Pak. Kalau sudah, oke. Saya akan emosi. Iya, saya emoji. Di Kolabjar itu ada emoji, sudah ada. Kemudian dibaca. Oke. Baik, jadi saya hanya menemani di agenda 2, kayaknya nanti waktu kita hanya 2 jam, kemudian berapa jam gitu, cuma sedikit. Nanti saya bacanya lagi, karena saya baru membaca. Tadi juga sambil menunggu saya baru baca lengkapnya seperti apa tugas saya. Oke. Nah, jadi silakan nanti panggil saya Pak Sigit boleh, tapi Pak Rizky juga panggil saya Pak Adi. Ya, Pak Adi pasti orang dari sana itu yang dipanggil begitu, karena sesuai dengan asal saya. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini sekilas nama saya seperti itu. Sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu siapa yang berkenan untuk menyampaikan apa yang Anda dapatkan dari MOOC itu di agenda 2 itu. Apa saja yang Anda dapatkan? Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Andi Wahyu Resen duluan, ya silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini sesuai dengan yang materi yang Bapak bawakan ini, yang agenda 2, yang di MOOC yang saya sudah baca itu, yang saya sudah pahami itu tentang akuntabilitas Pak, terus itu aspek-aspek apa saja, terus fungsi-fungsi, terus tingkatan akuntabilitas, mekanismenya, seperti itu Pak. Jadi untuk akuntabilitas sendiri itu merujuk pada kewajiban individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ya, menjamin terwujudnya nilai republik ya Pak, seperti itu. Sangat berhubungan dengan kami sebagai calon ASN nantinya, sangat-sangat fundamental sekali bagi kami Pak. Seperti itu. Jadi di akuntabilitas fokusnya. Ibu Santi, apa yang Anda bisa sampaikan ke kami? Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntabilitas, yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, dan tujuan utama dari akuntabilitas ini memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh perwujudan dari akuntabilitas ini yaitu laporan kinerja. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Agenda 2 semua kok fokus ke akuntabilitas ya. Kalau Elvira, coba urut. Silakan Elvira. Apa yang Anda bisa sampaikan ke kami tentang agenda 2? Terima kasih Pak. Kalau saya agenda 2 diawali dengan manajemen ASN, bagaimana kita mengenal dengan baik tugas dan fungsi ASN, bagaimana manajemennya, kemudian dilanjutkan dengan akuntabilitas, artinya di situ kita memahami bagaimana cara kerja kita, sifatnya seperti apa, yaitu selalu menerapkan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan kita. Kalau manajemen ASN itu lebih kepada tugas dan fungsi, terus hak dan kewajiban, kode etik, asas, dan lain-lain. Kemudian ada nasionalisme, di situ kita lebih didekatkan lagi tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Terima kasih, Pak. Oke, ada akuntabilitas, manajemen ASN, ada nasionalisme. Itu Evira. Kalau Gisela, gimana? Silakan. Gisela. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk nilai-nilai ASN itu kan ada 5, aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya, oke. Iya Pak. Nah, dan yang saya sudah baca yang ini salah satunya akuntabilitas. Itu ada nilai-nilai akuntabilitas itu seperti nilai-nilai akuntabilitas seperti bertanggung jawab, transparansi ketika kita membuat laporan, terus kemudian kepemimpinan, terus ada integritas, di mana contohnya kita tidak boleh datang terlambat ke kantor, ataupun kita tidak boleh menitip absen, kemudian kepercayaan,
Terus ada juga nilai-nilai nilai-nilai akuntabilitas seperti keseimbangan, di mana menggunakan hak dan kewajiban kita di kantor dengan baik, kemudian kejelasan, terus konsistensi. Seperti itu, Pak. Untuk nilai-nilai akuntabilitas. Terima kasih, Pak. Nilai-nilai akuntabilitas ya. Ya. Jadi itu ya yang namanya. Oke, kalau Iwayan, apa yang Anda bisa sampaikan ke saya tentang ke teman-teman kita semua tentang agenda 2? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang saya pahami di sini yang pertama dari sisi akuntabilitas bahwa sebagai ASN kita harus memenuhi indikator-indikator pertanggungjawaban hal-hal yang kita kerjakan sesuai dengan tugas dan tupoksi kita. Dan juga ada beberapa aspek-aspek akuntabilitas yang saya pahami seperti akuntabilitas itu merupakan sebuah hubungan. Jadi bagaimana kita melihat hubungan baik secara vertikal maupun horizontal antara kita dengan atasan dan kita dengan rekan sekerja kita yang berkoordinasi untuk memenuhi indikator-indikator atau hal-hal yang bersifat laporan yang sesuai dengan akuntabilitas. Nah, terus juga akuntabilitas merupakan sebuah membutuhkan laporan yang rinci dan jelas, dan juga dia berorientasi pada hasil. Dan hasil itu harus sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Oke, baik. Ada yang pernah dapat nggak nama daripada agenda 2 itu apa? Apa nama agenda 2? Agenda, kan pelatihan kita itu ada 4 agenda. Ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Nah, kita sekarang berada di agenda 2. Oke, kalau kita review ke semuanya, agenda 1 kemarin udah lewat. Ingat nggak apa nama agenda 1? Waktu agenda kita sudah masuk agenda sikap perilaku bela negara. Itu nama agendanya. Nah, di dalam sikap perilaku bela negara agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan. Nah, sama dengan begitu kita masuk ke agenda 2 juga ada namanya. Yang di dalamnya ada mata pelatihan. Yang mata pelatihannya itu ada 5. Yang kalau disingkat menjadi ANEKA. Nah, itu nama mata pelatihan di agenda 2. Ya, ini supaya kita satu persepsi dulu ya nanti ya. Jadi agenda 2 itu bukan hanya akuntabilitas saja. Silakan buka lagi MOC nanti setelah ini ya, karena supaya kita pada pertemuan berikutnya nanti kita semua sepakat bahwa agenda 2 itu ada namanya. Di dalam agenda 2 ada 5 mata pelatihan. Yang kalau disingkat mata pelatihan itu adalah ANEKA. A yang pertama yang disinggung-singgung tadi, yang ada sekian banyak semua menyinggung yang namanya akuntabilitas. Satu orang yang menambahi selain akuntabilitas adalah nasionalisme. Tapi kalau manajemen ASN bukan di agenda 2. Ya. Manajemen ASN tempatnya di agenda 3. Oke, saya luruskan seperti itu. Jadi sudah 2. A, akuntabilitas, N-nya nasionalisme. E, K-nya, ya nanti kita cari lagi. Nah, tapi apa dulu nama daripada agenda 2 itu? Seperti pada agenda 1 ada namanya, sikap perilaku bela negara. Agenda 2 namanya, siapa yang sudah dapat? Nilai-nilai dasar ASN. Bagus, terima kasih. Jadi, nilai-nilai dasar ASN atau PNS? ASN, Pak. Di mana dapatnya itu? PNS. Itu kalau Anda baca pada tahun 2018 dan sebelumnya. Itu nilai-nilai dasar ASN. Kayaknya seperti itu. Sekarang dasarnya saya bukakan dulu. Dasarnya nomor tentang pedoman penyelenggaraan di mana saya dapat nomor sekian tahun 2018 itu berubah menjadi nilai-nilai dasar PNS. Ini dasar PNS bukan ASN lah. Nah, saya carikan dasar hukumnya supaya yakin.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 94 tahun Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 94 tahun 2021 tentang kurikulum. Ini bunyinya di agenda 2 itu adalah nilai-nilai dasar PNS sekarang. Anda masih menggunakan nama nilai-nilai dasar ASN, itu adalah di peraturan yang sebelum itu. Ya. Jadi tolong nanti di kita mungkin buka pada laporan yang wajar sebelumnya. Laporan sebelumnya nilai-nilai dasar ASN. Tapi sesuai dengan peraturan Kepala nomor 94 itu agenda 2 namanya nilai-nilai dasar PNS. Itu saja diganti dari ASN ke PNS. Karena yang ikut lasar hanya PNS. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi saya minta tolong teman-teman semua di kelompok berapa ini, kelompok 1 ya kita. Kelompok 1 ini nanti jangan ada yang menyebut nilai-nilai selain nilai-nilai PNS, nilai-nilai dasar PNS. Siapa tahu mungkin di antara teman-teman Anda, senior Anda, bahkan guru Anda nanti mengatakan bahwa itu adalah nilai-nilai aneka seperti yang sudah tersebut tadi. Kenapa saya larang menggunakan istilah nilai-nilai aneka? Karena aneka bukan nilai. Aneka adalah singkatan dari mata pelatihan yang ada di agenda 2. Yang di dalam mata pelatihan itu, setiap mata pelatihan ada nilai-nilai dasar PNS-nya. Contohnya kalau akuntabilitas ada yang sudah disebut sekian nilai tadi. Nasionalisme juga ada nilainya, jumlahnya ada sekian. Nah, terus AN-nya sudah, E-nya apa? Ane. Nah, akuntabilitas nasionalisme, E-nya etika publik. Ya. Jadi etika publik. Begitu juga di etika publik. Di dalam mata pelatihan etika publik ada nilai-nilai dasar PNS yang mencerminkan bahwa Anda punya etika publik. Nilai-nilai yang harus Anda terapkan nanti selama jadi PNS supaya Anda dikatakan sebagai PNS yang punya etika publik. K-nya apa? Huruf K. Komitmen mutu, Pak. Komitmen mutu. Di dalam komitmen mutu juga ada sekian nilai-nilai dasar PNS-nya yang mencerminkan Anda PNS yang berkomitmen terhadap mutu. Nah, terakhir Anti korupsi. Anti korupsi. Ada sekian lagi nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar PNS yang mencerminkan bahwa PNS itu memiliki nilai yang anti korupsi. Anti korupsi, menolak korupsi, bukan memberantas korupsi. Ya, jadi anti itu belum terjadi, kita sedang menolak. Oke, itu ceritanya. Jadi kira-kira pas mana ya kalau di dalam Perlan 94 dikatakan bahwa agenda 2 namanya adalah nilai-nilai dasar PNS, kemudian ada orang yang bilang nilai-nilai aneka. Silahkan Anda cari referensinya dari mana yang ada menyebutkan bahwa nilainya adalah aneka. Kalau ada yang menemukan, mungkin bisa dipertanggungjawabkan, karena kita bicara tentang akuntabilitas. Jadi kalau ngomong harus akuntabel, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan. Supaya bisa mempertanggungjawabkan, maka sebutkan dasarnya. Silahkan Anda tanya ke siapapun, kalau ada yang bilang nilai aneka, ya kita menerapkan akuntabilitas sekarang. Dari mana, apa alasannya menyebutkan nilai aneka? Saya tidak pernah dapatkan ada kalimat nilai aneka. Itu informasi sesat yang salah kaprah yang saya harus luruskan di sini. Ya. Itu ceritanya ya. Nah, saya karena ini titik awal supaya jangan kebablasan kita bilang nilai aneka terus. Jadi yang benar tadi nilai apa? Nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS sesuai dengan nama pada agenda 2. Dasarnya adalah Peraturan Kepala BN nomor 94 tahun 2021 terbaru. Nah, itu. Dan di aturan yang lama pun sepertinya saya nggak pernah dapat itu kata nilai aneka itu nggak di mana ya, saya cari itu. Tapi saya sepertinya tidak mampu menjelaskan kepada yang punya suara lebih lancang untuk menyuarakan itu. Saya nggak pernah ketemu sih, semuanya kebablasan nilai aneka. Gitu ya.
Oke, baik tulisan maupun tulisan apa lagi di kata-kata kita upayakan untuk tidak bilang nilai aneka, tapi nilai-nilai dasar PNS. Nah, sekarang tadi ada yang sudah menyebutkan bahwa di akuntabilitas ada nilai-nilai yang harus diterapkan. Nah, siapa yang sudah tadi saya lupa? Gisel kalau nggak salah ya. Gisela tadi kalau nggak salah ya. Nah, oke, Anda sudah dapatkan itu di modul akuntabilitas, Gisela? Atau dari mana? Atau dari modul? Atau dari mana Anda dapat tadi sekian yang harus nilai-nilainya itu tadi? Nah, kalau Pak, yuk sekarang waktunya. Kalau belum dibuka, mari kita buka modul akuntabilitas. Nah, ada berapa nilai itu? Nggak apa-apa, ini waktunya kita untuk bedah sama-sama. Saya tidak mengajari, nanti silakan Anda pelajari. Intinya di situ. Kita cuma punya 2 JP, 1,5 jam untuk membahas 5 mata pelatihan soalnya. Saya nggak mungkin mengajarkan. Nah, langsung temukan aja nanti pelajari sendiri. Nanti ada waktu lagi untuk pelajari sendiri. Silakan Anda buka, coba. Siapa yang dapat sudah di dalam mata pelatihan yang disingkat aneka pada agenda 2 ada nilai-nilai dasar PNS. Untuk mata pelatihan akuntabilitas ada berapa nilai dasar PNS di mata pelatihan akuntabilitas? Silakan Anda coba cari di modul itu. 9, Pak. 9, oke. 9 apa saja? Kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten. Di halaman 17, Pak. Oke, buka semua. Modul. Halaman berapa tadi? Halaman 17 di modulnya, Pak. 17. Ayo, PPT. silakan dibuka. Di PPT atau di modul? Di PPT-nya, Pak. Di slideshow-nya. Slide-nya lebih lengkap lagi kalau di PPT ringkas, namanya juga PPT slide. Ya. Coba dicari di modul yang lebih lagi, lebih rinci lagi. Karena kalau kita hanya baca PPT nanti hanya ringkasan itu. Detailnya jangan hanya PPT yang dibaca. Nah, modulnya 22, juga. Pak. Ya? Di halaman 22 kalau yang di modul. Halaman 22 apa? Modul? Kalau yang modul akuntabilitas. Ya, di situ ada menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang akuntabel itu dibutuhkan kejelasannya itu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, kemudian apa semua itu, keadilan, kepercayaan, keseimbangan gitu ya. Iya, Pak. Jumlahnya ada 9. Kalau di PPT penjelasannya ada enggak? Kejelasan itu apa, kepemimpinan itu apa, ada enggak? Kan enggak temukan, Pak? Nah, detailnya di PPT boleh, tapi untuk uraian yang lebih jauhnya silakan nanti pelajari di modulnya. Halaman berapa tadi? 22. 22. Oke, silakan catat baik-baik. Setelah ini tugas Anda untuk membaca detailnya, halaman 22. Selain Anda baca PPT-nya, PPT-nya boleh, itu ringkasannya. Tapi untuk detailnya, penjelasannya saya tidak memberikan penjelasan, waktu 2 jam nggak mungkin saya jelaskan 5 mata pelatihan, kemudian penjelasan lengkapnya ada di halaman 22. Untuk akuntabilitas, jumlahnya nilai dasar PNS di akuntabilitas ada 9. Nah, banyak soal ini, agenda 2 ini paling banyak nilainya. Yang lain nggak sebanyak ini. Di kemarin agenda 1 apa? Sikap dan perilaku bela negara itu cuma ada berapa? 5 kalau nggak salah nilainya. Satu agenda cuma 5. Ini sekarang satu mata pelatihan saja sudah ada 9. Oke, itu yang harus. Oke, 9 itu silahkan nanti dicari lebih lengkapnya, detailnya fokus ke halaman 22. Tapi contoh perilakunya bagaimana? Silahkan pelajari lebih jauh. Itu tugas ya. Oke, nasionalisme. Mata pelatihan yang kedua, nasionalisme. Silakan dibuka nasionalisme. Temukan kira-kira nilai-nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan nasionalisme. Itu ada berapa?
kayaknya agak susah nih, belum dapat ini. Ada 3, Pak. 3? Ya. 3. Yang lain sudah menemukan untuk nasionalisme? Selain 3, ada yang menemukan yang lain? Ada 5, Pak. 5. Yang 3 apa saja, yang 5 apa saja? Coba kita compare dulu. Yang 3 itu apa saja nilainya? Yang 3 itu tadi, Pak. Yang saya dapat, Pak. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, sama ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu gitu, fungsi Pak. ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu fungsi ASN. Ya, yang 5? Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang 5? Yang saya baca, Pak, yang nilai nasionalisme itu nilai ketuhanan, nilai yang sila kedua, terus nilai persatuan, nilai permusyawaratan, sama nilai kebijaksanaan, Pak. Yang di sila itu didapat dari mana? Bisa dapat dari mana? ada di modul juga, Pak. Tunggu, Pak, soalnya kan saya pas di modul, Pak, saya sempat rangkum kan. Baca terus rangkum. Dicari. Ada 5 iya, yang benar. Ya, ada 5 yang benar. Saya akan cari sekarang itu. 5 itu di mana? Di halaman berapa? Supaya kalau sudah menemukan, share ke teman-temannya. Supaya ditanda memang, dicatat memang halaman berapa. Sehingga kita bisa fokus belajar di halaman itu terutama. Kembangannya, bunga-bunganya, penjelasannya itu tinggal halaman yang mencari. Tuh, ada 5. Nilai dasar PNS yang ada di mata pelatihan nasionalisme. Yaitu sila-sila Pancasila, intinya itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Kata kuncinya sudah ada, tinggal detailnya. Di mana? Kalau nggak saya paksa buka diri, saya yakin nggak akan dibuka sampai selesai itu modulnya itu. Pasti nggak dibuka-buka itu yang ujinya itu. Kalau yang nilai sila 1 dan sila kedua itu dia mulai dari halaman 15 sampai di halaman 67. Nanti kalau yang nilai yang sila 3 sampai dengan sila kelima itu di halaman 69 di PDF-nya. Ini yang paling terpecah-pecah di agenda di mata pelajaran nasionalisme itu. Anda mau tidak mau harus baca paham keseluruhan modul baru dapat. Beda dengan di akuntabilitas tadi terkumpul dia. Nah, sebetulnya detailnya begini. Kalau bagi yang sudah pernah membaca tentang butir-butir Pancasila, ada toh butir-butir Pancasila, lu pernah dengar istilah itu enggak? Iya, Pak, ada. Ada berapa dulu? Dari 36 tambah menjadi sekian begitu. Jumlahnya dulu kalau zaman saya kuliah, zaman saya sekolah itu 36 butir Pancasila. Tapi kemudian kalau nggak salah berkembang lagi itu. Jadi sekian, banyak 40 sekian kalau nggak salah namanya. Nah, 45, Pak. 45 ya, betul. 40 sekian saya lupa. 45. Jadi sebetulnya nilai-nilai dasar PNS pada nasionalisme ya penerapan sila-sila itu yang indikatornya ada di butir-butir Pancasila. Itu rangkumannya, isinya sebetulnya. Meskipun di modul itu dibahasakan yang panjang sekali, tapi kalau secara garis besar intinya itu sebetulnya. Jadi ada 5 nilainya. Tapi masing-masing satu nilai persatuan, nilai ketuhanan saja, itu banyak sekali indikator perilakunya. Karena butir-butir Pancasila ketuhanan itu ada sekian, 6 atau berapa itu. Nah, silakan Anda cari lagi nanti. Ya, saya cuma mancing di situ. Ya, ini kan
Ini kan semi, kalau diklat kita yang e-learning ini kan semi mandiri ya, dikatakan mandiri pun juga tidak, ada tutornya, saya memancing untuk mengarahkan saja supaya jangan juga setengah mati kamu menemukannya, kita sepakati di tutorial ini. Ya. Cuma sifatnya tutorial, bukan mengajar. Jadi. Oke, jadi 9 di akuntabilitas, 5 di nasionalisme. Sudah berapa? 14 sudah. Bandingkan dengan agenda 1 cuma 5 yang kita harus hafalkan. Sekarang banyak yang harus dihafalkan. Mata pelatihan ketiga, etika publik. Silahkan buka MOOC, modul etika publik. Kalau belum ketemu modul, boleh PPT dulu, kemudian baru cari di modulnya. Karena PPT-nya ringkas sekali, hanya pasti poin-poinnya saja. Penjelasannya ada di modul. Kalau tidak ketemu di modul, silakan Anda juga bisa buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang etika PNS. Namanya juga etika publik, berarti etika PNS kaitannya dengan melayani publik. Ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dikutip juga di modul itu, kalau tidak salah. Jadi sama isinya. Banyak ini, jumlahnya banyak. Sepertinya paling banyak. Di antara semua mata pelatihan, nilai-nilai etika publik yang paling banyak. Ada 14, Pak. 14, di mana didapat, Bisela? Yang di halaman 10. Halaman 10. 10, ya. Iya. Oke. Ada 14, oke. Ya. Silakan yang lain mengacu ke situ. Nanti detailnya silakan baca semua, tapi intinya ada 14. Jadi akuntabilitas 9, nasionalisme 5, kemudian etika publik 14. 14 ada di modul, kalau ada mengacu kepada Undang-Undang ASN kalau nggak salah 15 malah. Tapi kalau ada temukan di modul 14 silahkan. Yang penting nanti 14 atau 15 Anda tahu sumbernya. Jangan ngarang. Jangan tidak tahu asal-usulnya. Saya menggunakan yang 14 karena saya berdasarkan modul halaman sekian, gitu ya. Saya menggunakan 15 karena dasarnya adalah Undang-Undang ASN pasal sekian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal sekian. Oke, jadi ada dua soalnya. Ada yang berpendapat 14, ada yang berpendapat 15. Silakan dua-duanya bisa dipakai sepanjang kita bisa menyebutkan atau alasan menyebutkannya saya 15 karena Anda tahu sumbernya dari mana. Jadi harus akuntabel. Semua informasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu prinsipnya kalau saya. Kepada siapapun harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan karena ini dasarnya. Bukan karena menurut saya, bukan menurut saya. Nah, ini ya menurut apa? Oke. Temu ya sudah nilainya untuk etika publik. Oke. Mata pelatihan yang keempat, komitmen mutu. Ini kayaknya gampang lagi. Gampang dicari. Silakan buka modul komitmen mutu. Ada 4, Pak. 4. Ya. Paling sedikit. Efektivitas, efisiensi, inovasi, berorientasi pada mutu. Ya, itu saja. Nah, halaman berapa, Mandi? Teman-teman dikasih tahu supaya catat memang itu supaya nanti setelah ini kan belajar mandiri, supaya diperdalam sendiri. Setelah ketemu halaman fokusnya di halaman berapa itu di modulnya? Sudah ketemu belum penjelasannya di modul? Apa ya? Ada di halaman. Kalau nggak salah ada modul yang tidak ada halamannya itu, saya lupa modul yang mana yang nggak ada halamannya. Jadi kita sulit menyebut halaman berapa. Terpaksa halaman sesuai dengan PDF-nya aja, di halaman berapa munculnya. Karena nggak tertulis halaman itu.
Mulai dari halaman 10 sudah ada tentang itu. Efektif, efisiensi, inovasi. Orientasi mutu 4, Pak. Paling sedikit. Nilai yang paling sedikit ada di komitmen mutu. Oke, sudah ketemu semua? Halaman berapa tadi, Bira? Mulai halaman 10. Ya. Halaman 10, Pak. Oh, ini ada. Mulai halaman 10 dan seterusnya. Silakan. Jadi intinya ada 4 nilainya. Tadi sudah disebutkan di Wahyu. Sekarang masing-masing silakan cari definisi dari setiap nilai itu seperti apa. Nah, pengertiannya, definisinya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Akuntabilitas ada berapa tadi? 9. Nasionalisme ada 5. 5. Etika publik ada 14. Komitmen mutu ada 4. Satu lagi mata pelajaran terakhir, anti korupsi. 9, Pak. 9. Oke, betul, 9. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai dasar PNS. Ya. Jadi setiap mata pelatihan ada nilai-nilai dasar PNS-nya. Nah, apa hubungannya? Nanti kita mencari ini ada apa hubungannya. Ini kaitannya adalah acuan atau pedoman yang harus dilakukan oleh seorang PNS dalam menjalankan tugas tadi. Tugas dan fungsinya yang Albertus kalau nggak salah menyebutkan fungsinya ada 3. Sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, itu fungsinya. Detailnya nanti akan dibahas di agenda 3, yaitu tentang fungsi-fungsi ASN itu. Nah, sekarang untuk melaksanakan itu semua, maka kalau kita mau dibilang bahwa kita PNS yang benar-benar PNS yang bagus, yang apa ya istilahnya, yang berkualitas itu. Kalau bekerja dalam melakukan pelayanan kepada publik, dalam rangka melaksanakan kebijakan publik dan melakukan tugas atau fungsi yang perekat pemersatu bangsa, kita selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS tadi. Bukan semua, tapi salah satu atau salah 2 atau salah 3 di antaranya pasti kita terapkan. Supaya kita dibilang PNS yang berkualitas, PNS yang punya karakter. Nah, karena sasaran daripada manajemen ASN nanti adalah kita terbentuknya seorang PNS yang punya karakternya ya seperti karakter yang diinginkan di idealnya seorang PNS itu, dan sekaligus yang profesional. Orang kalau tidak melaksanakan dengan orientasi kepada mutu, maka bagaimana orang dikatakan profesional? Kalau kerjanya asal-asalan, ya. Orang profesional itu kerjanya pasti untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, jadi komitmen mutu itu adalah komitmen itu kan janji ya, komitmen kita, janji kita bahwa kalau kita bekerja itu inginnya menghasilkan sesuatu yang terbaik, yang bermutu, berkualitas, yang terbaik. Jadi kalau orang PNS yang mencoba menerapkan yang benar-benar menerapkan ini, maka dia akan berusaha untuk bisa menghasilkan output, keluaran outcome yang sebaik-baiknya, tidak asal jalan, tidak asal kerja. Oke, secara detail mungkin kasar saja, apa sih akuntabilitas itu artinya? Apa arti akuntabilitas? Kewajiban. Oke. Ada yang lebih tepat lagi? Akuntabilitas. Kewajiban pertanggungjawaban. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, ya, jangan berhenti. Ya, jadi akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Nah, supaya Anda dikatakan orang yang punya akuntabilitas bagus, itu tadi kalau ngomong itu ada
Anda tanggung jawab bahwa ini adalah nilai aneka. Kalau tanggung jawab apa dasarnya? Nah, Anda harus bisa mengeluarkan dasarnya itu. Nah, jamin nggak salah ini. Nah, kalau saya bilang nilai dasar PNS, saya nggak salah karena dasarnya ini di Peraturan Kepala Nomor 94 bunyinya seperti ini. Nggak ada yang bunyi aneka itu. Nilai aneka itu nggak ada. Jadi kayaknya aneka, sepertinya loh ya. Aneka itu, kata aneka itu sebenarnya kata-kata yang singkat karena dia lama kalau harus berbicara lengkap. Karena sebenarnya kan begini, nilai-nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu dan etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Kalau disingkat mata pelatihan jadi aneka. Nah, lama-lama nilai-nilai dasar PNS yang pada mata pelatihan aneka. Gitu. Lama-lama dipendekkan nilai-nilai di aneka itu loh. Gitu. Lama-lama nilai aneka jadinya. Dan begitu kayak kalau saya sepertinya asal usulnya situ itu. Jadi sebenarnya kalau yang benar kan nilai-nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, kan begitu yang benar. Kalau mau bilang begitu kan panjang ya, sehingga akhirnya dipendekkan lagi. Karena akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan etika publik harus disingkat aneka, maka nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan aneka itu loh. Lama-lama masih panjang lagi itu dianggap karena buru-buru ngomongnya nilai-nilai dasar aneka itu loh. Lama-lama begitu. Tapi tolong ini sekali lagi ini hanya berhenti di konsep munculnya aneka. Biasakan kita ngomongnya bukan nilai aneka lagi, tapi nilai dasar PNS. Nomor 1 adalah mata pelatihan akuntabilitas. Ada 9 nilai. Akuntabilitas pada prinsipnya adalah kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan sebagai PNS. Kepada siapa pertanggungjawabannya? Ya kepada orang yang menerima layanan kita, kepada orang yang menerima pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita diperintah oleh atasan, 1, kita harus bertanggung jawab kepada atasan. Yang kedua, tanggung jawab kepada penerima layanan. Jadi jangan hanya bertanggung jawab kepada atasan saja. Bukti kalau Anda bertanggung jawab, maka selesaikan laporannya, disuruh maka selesai laporkan. Itu bukti pertanggungjawaban. Tapi isi pertanggungjawabannya, substansinya harus kepada publik yang dilayaninya. Jadi intinya akuntabilitas mengarah bagaimana supaya kita nanti jadi PNS itu nggak kerja yang apa ya, kayak kerja melempar batu sembunyi tangan itu istilahnya. Kita bekerja tapi nggak berani mempertanggungjawabkan, kalau ada apa-apa lari kita seperti itu. Benar salah itu kita harus, bahkan dulu istilahnya bukan penanggung jawab. Kalau penanggung jawab itu soalnya yang bertanggung jawab, yang berkewajiban untuk menjawab. Bahkan pernah di Pordo yang lama-lama, yang pelatihan-pelatihan yang lama itu istilahnya penanggung gugat di dalam akuntabilitas. Artinya Anda siap menanggung kalau digugat. Itu akuntabilitas. Di mata pelatihan yang PKT, pola kerja berpadu, mata pelatihannya dulu di objek itu namanya penanggung gugat. Bukan penanggung jawab, karena ada istilah, ada anekdot kok cuma penanggung jawab, cuma yang penting bisa jawab, sehingga apa, dipolitisir. Nah, yang pinter bersilat lidah jadi akhirnya semua serba dibuat rangkaian narasi yang bagus karena hanya untuk menjawab saja. Tapi kalau penanggung gugat itu mana hasilnya, Anda siap untuk digugat, jawabanlah dengan gugatan itu dengan bukti nyata hasil Anda. Itu konsepnya. Jadi apapun yang Anda kerjakan, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan. Itu prinsip akuntabilitas. Untuk bisa mempertanggungjawabkan, maka terapkanlah 9 nilai di dalamnya. Nah, jadi tugas nanti silakan dicari nilai itu apa, dan definisinya apa, dan contoh perilakunya apa kira-kira. Nah, silakan nanti pelajari sini. Waktu kita cukup lama nanti soalnya. Itu mata pelatihan yang pertama. Mata pelatihan yang kedua ada nasionalisme. Namanya juga nasionalisme. Apa yang Anda pahami tentang nasionalisme? Kata nasionalisme. Isme itu proses, sebuah gerakan. Paham. Ya, isme itu paham.
isme. Oh, kan kalau bahasa Indonesia tidak ada guru ya, tidak ada guru di sini. Ya. Kalau isme itu kan seperti paham gitu ya. Apa kira-kira kalau definisi nasionalisme? Silakan browsing di internet supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Sumber belajar kita kan banyak, bukan hanya dari saya, Bang. Zaman sekarang itu Anda bisa cepat mengkantor kalau saya salah dengan cari pembenarannya di internet. Di apa itu Wikipedia juga banyak sekali itu definisi-definisi. Ada yang sudah dapat? Kalau saya Pak, kecintaan tertinggi pada sebuah negara. Oke. Nasionalisme itu sebuah paham, udah niat, mindset yang bagaimana rasa cinta yang sangat tinggi sekali kepada nasional, bangsa. Nah, nation itu kan dari bahasa asing, bahasa bangsa. Nah, bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia. Jadi kecintaan yang sangat tinggi terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Itu namanya nasionalisme. Nasionalisme kita. Jadi sehingga nilai-nilai dasar yang ada di nasionalisme itu pasti bagaimana upaya untuk membangun eksistensi bangsa kita, negara kita. Nah, kan dasarnya negara kita Pancasila. Makanya untuk membangun bangsa itu supaya eksis ya terapkanlah ciri khas dasar kita kan Pancasila itu tadi. Jadi intinya semua kegiatan yang sifatnya bagaimana untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara itu kata kuncinya untuk masuk di ruang lingkupnya nasionalisme. Karena kita berdasarkan ketuhanan, maka dalam sikap perilaku kita nanti akan menerapkan salah satu apa ya ciri perilakunya kalau kita berketuhanan. Nah, itu ceritanya ya. Terima kasih Christopher yang sudah memberikan definisi dari nasionalisme seperti itu kira-kira. Detailnya silakan cari lagi. Tapi secara umum seperti itu. Rasa bangga yang sangat tinggi terhadap nation, bangsa. Itu kata kunci di nasionalisme. Etika publik yang ketiga. Apa? Kita bisa pahami tentang etika. Di Akidah 1 kan sudah dibahas tuh, etika dan etiket. Bentuk etika itu apa? Kalau di Akidah 1 adalah etika dan etiket pada penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di sini etika pada saat menyelenggarakan fungsi ASN yaitu melayani publik. Makanya disebut etika publik. Nah, sekarang etika itu apa? Itu etika adalah norma yang menentukan standar baik dan buruk, benar dan salah, seperti itu Pak. Oke, jadi norma-norma yang dikatakan etika adalah norma-norma. Cuma di sini itu norma-norma kebaikan atau yang ketidakbaikan dalam rangka melayani publik. Dalam rangka kita menjalankan fungsi ASN yang nomor 1, pelayan publik. Sehingga karena kita adalah etika atau perilaku yang baik atau yang dianggap tidak baik dalam rangka melayani publik, makanya namanya melayani berarti ada dua pihak, pelayan dan yang menerima layanan. Nah, berarti pada saat Anda bertatap muka dengan namanya orang itu atau pihak itu adalah yang Anda layani, dituntut Anda punya etika, punya standar kebaikan dan standar yang dianggap tidak boleh atau standar yang tidak baik. Ya. Anda harus melakukan yang baik, Anda harus begini, harus begini. Anda tidak boleh begini. Nah, itu yang diatur di etika publik. Ya. Sebagai PNS dalam melayani publik harus A, B, C, D, harus 1, 2, 3, 4, 14 tadi jumlahnya. Nah, jadi etika publik digunakan untuk mengatur hubungan antara orang atau kita yang bertugas sebagai pelayan dan pihak yang menerima layanan kita. Yang
detailnya untuk pelayanan publik itu seperti apa, nanti akan dibahas lebih jauh. Khusus untuk pelayanan publik itu ada di agenda 3. Definisi pelayanan publik, tapi etika perilakunya ada di sini. Nilai-nilai yang harus dibangun dalam rangka melakukan pelayanan publik. Tapi definisi pelayanan publik nanti ada di agenda 3. Hanya saja kalau namanya pelayanan berarti ada dua pihak pasti. Ada yang melayani, ada yang menerima pelayanan. Tapi bentuknya apa, caranya seperti apa, nanti detailnya ada di agenda 3. Untuk bisa melayani dengan baik, supaya Anda dianggap seorang PNS yang punya etika dalam melayani publik, maka harus menerapkan 14 nilai tadi. Ya. Kemudian komitmen mutu, saya sudah singgung tadi. Komitmen mutu, komitmen adalah janji kita. Janji kita terhadap mutu. Mutu apa? Mutu pekerjaan kita. Setiap PNS di dalam melakukan pekerjaan selalu ada produknya. Ada hasilnya, ada wujudnya. Wujudnya bisa ada 2. Kalau saya kelompokkan, ada barang, ada jasa. Barang masih dibagi lagi. Ada barang yang konsumsi, yang bisa dimanfaatkan langsung, ada barang administrasi. Anda sekolah, hasilnya apa? Bukti bahwa Anda sekolah selama 3 tahun SMA, 3 tahun SMP, 4 tahun atau 3 tahun setengah kuliah. Sarjana, buktinya apa? Ijazah, Pak. Nah, barang kan? Ya, ijazah itu kan barang kan? Iya, Pak. Tapi barang itu enggak pengetahuan itu jasanya. Nah, kertasnya itu berupa barang, cuma barang ini nggak bisa dimakan, nggak bisa dimasak, nggak bisa. Karena administratif, bukti sah bahwa Anda sarjana, buktinya adalah pemegang jasa. Barang buktinya, tapi barangnya barang administratif. Anda Andi Wahyu rumahnya di mana? Di Korodale. Kita Morowali Utara ya dia. Iya, Pak, Morowali Utara. Ya. Andi Wahyu rumahnya di Korodale. Jalan apa? Mana buktinya? Itu rumahku, nggak bisa. Katakan buktinya adalah selembar kertas, namanya KTP. Barang administrasi. Siapa yang mengeluarkan? Lembaga pemerintah juga. Manusia juga yang bekerja. PNS juga yang mengurus itu. Pegawai di Dinas Kependudukan. Tapi ada barang, saya terima bantuan barang berupa apa? Berupa sembako. Siapa yang ngasih? Dinas sosial. Kita bisa konsumsi langsung. Nah, kita dapat barang bawa semen dari mana? Dari Kesra untuk bangun rumah, bangun masjid. Nah, jadi ada 2 bentuk barang. Detailnya nanti di jenis-jenis barang ada di agenda 3. Tapi pada prinsipnya bahwa pada saat Anda melakukan pelayanan tadi, untuk memberikan barang yang Anda produksi tadi, Anda harus punya janji untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan, ini kan cuma dikasih masyarakat asal-asal saja. Sekarang tidak bisa seperti itu. Bansos saja meskipun orang susah, coba dikasih beras yang biasa, yang tidak enak, seperti zaman saya jadi PNS tahun 90-an, terima berasnya kutunya banyak, nggak mau lah. Jadi meskipun cuma dikasih pemerintah, dia masih milih sekarang. Kenapa? Eranya seperti itu. Itu makanya kewajiban kita sebagai PNS dalam melakukan layanan harus berkomitmen terhadap kualitas atau mutu. Bikin KTP ya jangan cuma kertas. Saya kena hujan udah luntur. Berarti produk barang administrasi itu tidak berkualitas. Anda memberikan semen untuk bangunan masjid di masyarakat, semennya ternyata jadi batu, udah keras. Ribut. Sosmed sekarang yang seperti itu, bantuan dari bansos, semennya nggak bisa dipakai, ribut. Karena tuntutan publik semua seperti itu. Sehingga kewajiban kita nanti dalam melakukan layanan kepada publik, maka harus berkomitmen, harus punya janji untuk bisa melakukan yang terbaik. Yang paling baik. Untuk melakukan yang terbaik, maka harus menerapkan nilai-nilai yang ada di mata pelatihan komitmen mutu. Itu kira-kira ya. Nah, garis besarnya seperti itu. Oke. Ada 4 tadi. Mata pelatihan yang kelima itu adalah anti korupsi.
Apa yang Anda pahami tentang korupsi selama ini? Perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Pak. Memperkaya diri sendiri? Saya ngambil uangnya Albertus, memperkaya diri sendiri juga. Apakah itu masuk korupsi? Saya mencuri cincinnya Gisela, itu juga membuat saya kaya. Tapi apakah itu korupsi? Yang bisa merugikan negara, Pak. Lanjut, jadi memperkaya diri sendiri tapi merugikan negara. Jangan memperkaya diri sendiri, jangan berhenti di situ ya. Jadi objek dari korupsi adalah kalau orang itu menjadi kaya, tapi yang diambil adalah kekayaan negara. Tidak berhenti sampai di situ. Ada tambahan lagi keterangannya. Nah, yang dilakukan oleh siapa? Nah, lagi saya kerja di kantor PNS, di kantor BPSDM. Saya mengambil barang di KPU, barangnya negara itu. Saya PNS. Anda bilang korupsi tidak? Ya, kira-kira seperti itu. KPU apa, Pak? Koperasi? Bukan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau di koperasi saya rasa tidak, Pak. Karena kan apa namanya? Kayak di Komisi Pemilihan Umum kan instansi pemerintah. Oh. Bukan ke koperasi serba usaha, KSU. Oh iya, Pak. Saya usaha. Saya pegawai di BPSDM. Kemudian saya mengambil barang di Dikjar. Saya mengambil barang di kesehatan. Laptopnya Dinas Kesehatan saya ambil. Saya PNS di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Anda bilang korupsi atau bukan saya? Tetap korupsi, korupsi, Pak. Laptopnya dibeli pakai uang negara. Pakai negara. Ya. Karena batasannya tadi hanya memperkaya diri sendiri dan merugikan pemerintah. Padahal saya tadi tambahannya ada yang dilakukan oleh. Ya, itu yang belum dijelaskan siapa yang melakukan. Jadi ada tambahannya, jadi memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, merugikan negara atau keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat yang punya kewenangan. Di situ batasannya. Jadi kalau saya tidak punya kewenangan dengan Dinas Kesehatan, saya ngambil laptop Dinas Kesehatan, saya bukan pegawai Dinas Kesehatan, saya mencuri, mengambil barangnya di Dinas Kesehatan, laptop, saya bukan korupsi namanya. Karena saya tidak punya kewenangan di Dinas Kesehatan. Beda dengan kepala bidang di Dinas Kesehatan, kemudian dia mengambilnya barang yang jadi kewenangan dia untuk dia kelola. Itu menjadi korupsi. Batasannya sempit korupsi itu. Mengambil keuangan negara, memperkaya diri sendiri, atau orang lain. Tambahan. Di Undang-Undang nomor 31 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan pihak lain atau korporasi yang bisa merugikan negara atau keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Itu definisinya. Jadi batasan kalau orang itu tidak berwenang, tidak dikatakan korupsi. Masuknya tetap pencurian. Saya pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya, mengambil laptopnya Dinas Kesehatan, saya bukan korupsi, tapi saya tetap pencurian. Karena korupsi dengan pencuri itu sama. Mengambil yang bukan haknya intinya. Tapi bedanya itu tadi. Yang dilakukan, kalau yang dicuri punya negara, ya yang kedua unsurnya, dia sedang berkuasa atas barang itu sendiri. Atau uang itu sendiri. Bendahara di Dinas Dikjar. Kemudian mencuri duitnya bendahara di kesehatan. Sama-sama bendahara. Korupsi atau bukan kok seperti itu? Bukan, Pak. Bukan, karena dia bendaharanya di Dikjar. Kalau duit itu di Dikjar, ya dia korupsi. Karena kewenangan dia itu mengelola keuangan di Dikjar. Ini duitnya di Dinas Kesehatan, ada pihak lain yang berwenang mengurusi uang di Dinas Kesehatan. Beda kalau kepala bidangnya, kepala dinasnya mengambil uang di Dinas Kesehatan, karena dia yang
Dia pengguna anggaran di dinas kesehatan, PA statusnya pengguna anggaran, mengelola anggaran di kesehatan. Dia ngambil disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu dikatakan korupsi. Tapi ada penjelasan lain di dalam penjelasannya bahwa bukan hanya merugikan negara saja yang dikatakan korupsi. Tetapi kalau sampai dia menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat menyalahgunakan wewenang, itu pun kategorinya menjadi korupsi sekarang ini. Jadi lebih luas lagi, silakan Anda pelajari nanti di modul definisi korupsi ada 7. Bentuk korupsi ada 7. Merugikan keuangan negara sebab menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan lain-lainnya. Saya tidak apa. Saya tidak hafal detailnya, silakan Anda baca lagi definisi-definisi tentang korupsi itu. Dan salah satunya yang terakhir, yang ke-7 adalah gratifikasi. Nah, Anda pernah dengar Pak gratifikasi? Pernah Pak. Pernah dengar loh. Nah, Ya. apa yang dirugikan negara dalam rangka gratifikasi? Nggak ada. Nah, tapi di dalam undang-undang disebutkan bahwa gratifikasi juga termasuk kategori korupsi. Karena apa? Munculnya penyalahgunaan wewenang. Bukan merugikan negara saja. Belum tentu merugikan negara. Biar nggak merugikan negara nggak apa, tapi penyalahgunaan wewenang ya masuk korupsi. Kalau dia orang yang punya kewenangan. Orang punya kewenangan tidak harus golongannya tinggi, tidak harus jabatannya tinggi. Semua orang punya kewenangan. Karena sekarang setiap diangkat jadi pegawai ada tugas dan kewajiban, ada kewenangan yang diberikan. Guru punya kewenangan. Apoteker punya kewenangan enggak? Misalnya jadi apoteker misalnya. Punya kewenangan apoteker. Iya, apa kewenangannya? Yang meracik obat. Iya, membuat produk obat. Dia. Nah, kalau dia menyalahgunakan sehingga obatnya itu menjadi racun, kemudian yang dikelola itu adalah racikan dari barang negara, 2 tuntutannya, pidana umum menghilangkan nyawa orang juga, kemudian juga dia bisa, lagi kalau diracik kemudian digunakan hal yang lain, rugi negara, untung dia dijual lagi misalnya. Kalau salah saja itu dia juga bisa dituntut, tapi kalau nggak salah tapi dijual, bukan untuk, harusnya kan dia meracik untuk pasien yang jadi objek layanan daripada layanan dari kesehatan, kemudian dia gunakan ketempatan untuk kepentingan dia sehingga dia untung, korupsi juga jadi menyalahgunakan wewenang. Itu ruang lingkupnya, ada 7 ruang lingkupnya korupsi nanti di modul anti korupsi itu. Nah, setiap nilai-nilai dasar nanti ada rinciannya tentang bahkan sampai ke perilakunya modul itu. Kalau perilaku nasionalisme ada di butir-butir Pancasila, kalau perilaku di anti korupsi juga ada nanti. Silahkan tugasnya mencari. Saya tidak akan memberikan satu persatu secara detail kali ini, waktu kita terbatas. Sekarang tugasnya silahkan dicari nanti ya. Itu. Tadi sudah disebutkan akuntabilitas ada 9 tadi ya, akuntabilitas 9, kemudian nasionalisme 5, kemudian etika publik 14, komitmen mutu ada 4, anti korupsi ada 9 lagi. Apa bunyinya nilai-nilai pada akuntabilitas, nilai pada nasionalisme itu apa bunyinya? Tolong dicari. Selain dicari, tolong saya diberikan tugas juga, diberikan penjelasan juga. Kira-kira berikan contoh perilaku. Contoh perilaku. Oke. Buatlah nanti seperti ini. Buatlah seperti ini. Jadi nilai-nilai dasar, salah, ini masih slide yang lama sekali, saya ganti dulu. Ini slide PNS. Terus saya tadi meluruskan, ternyata saya sesat lagi. Ini dasar PNS itu ada pada mata pelatihan
akuntabilitas, manajemen, etika politik, dan mutu. Nah, nilai dasarnya apa? Nilai dasar PNS pada mata pelatihan akuntabilitas. Nanti ada yang 9 itu, silahkan ditulis di sini. Nah, kemudian beri saya contoh perilaku. Contohnya, akuntabilitas nilai yang pertama tadi apa? Oke, nasionalisme. Nilai pertama adalah ketuhanan. Contohnya begitu ya. Karena silanya kan gampang dihafalkan kok nasionalisme itu. Kan 5 sila Pancasila, ketuhanan. Oke, contoh perilakunya orang yang menerapkan nilai ketuhanan itu kira-kira apa? Berikan contoh. Minimal 1, minimal. Ya. Lebih banyak lebih bagus. Contohnya apa? Contohnya, tapi jangan kemudian semua mengikuti yang contohin tadi. Kalau Anda berpendapat bahwa si A PNS ini sudah menerapkan nilai ketuhanan di dalam aktivitas dia menjalankan tugas sebagai seorang PNS. Contohnya, dia melakukan apa? Beribadah dan berdoa sesuai dengan berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, itu misalnya. Nah, itu contohnya. Tapi tolong jangan hanya itu yang ditulis, jangan semua kemudian itu nanti ya. Iya, Pak. Kemudian itu semua, Pak. Nah, contohnya itu tadi ya. Oke. Nah, tugasnya nanti semua nilai itu berarti ada 9, ada 5, ada 14, ada 4, ada 9. Tulis dulu nilainya apa, kemudian ke samping carikan saya contoh perilakunya dari setiap nilai itu. Oke, paham? Yang saya tugaskan. Kalau ini kan tinggal ngutip nih, nilai dasarnya apa kan tinggal ngutip. Iya, Pak. Nah, contoh perilakunya ini yang mungkin masing-masing. Kalau dapat di modul, bagus. Sebagian ada di modul. Sebagian, tapi tidak semua. Bahkan di situ ada contoh yang panjang sekali, seperti yang saya baca. Panjang sekali. Ini Anda bisa merangkumnya. Seperti apa contohnya. Nah, yang contoh gampang yaitu nasionalisme, tinggal Anda browsing di internet, kemudian apa nilai-nilai, butir-butir Pancasila sudah ada itu. Di situ semua itu. Yang nasionalisme itu. Nah, saya minta ini dulu, target kita di pertemuan pertama, dikumpulkan dulu, pahami dulu ya semua. Saya tidak mengajarkan sekali lagi, saya hanya meminta kita untuk belajar sendiri, untuk menemukan contoh perilaku kaitannya dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS pada setiap mata pelatihan di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita ini maksudnya bukan perilaku pada saat kita di rumah, tapi perilaku pada saat kita menjalankan tugas ya. Diambil perilaku pada saat menjalankan tugas. Nah, karena kita adalah kaitannya dengan PNS, tugas PNS. Oke, kolom ini, contoh ini saya sudah upload, silahkan dibuka di MOOC, di Collabjar, di kolom tugas. Coba sudah terbuka atau belum? Sudah bisa dibuka atau belum? Saya sudah isi, silahkan dicoba untuk memastikan. Iya Pak, sudah ada Pak. Nah, oke. Nah, contoh dulu. Kemudian nanti setelah diisi, convert ke PDF, kemudian upload kembali ke kolom tugas individu nih ya. Jadi bukan kelompok, tapi satu orang masing-masing. Tugasnya individu. Upload paling lambat sebelum hari pertemuan berikutnya. Kita pertemuan berikutnya kapan? Saya lihatnya. Hari Sabtu, Pak. Pertemuan berikutnya kita 87 ya, hari Sabtu tanggal 18 ya. Berarti paling lambat besok. Paling lambat besok. Pokoknya sebelum pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya 18 berarti sepanjang tanggalnya masih tanggal 17. Tanggal 17 itu berarti berakhir pada jam 23.59. Ya Pak, 23.59. Ya, itu masih tanggal, ya itu masih tanggal 17 karena kalau sudah 24 jadi 18 nanti, jadi kosong-kosong dia, terus ya di tanggal 18. Jadi sepanjang belum hari pertemuan berikutnya masih tanggal 17 pokoknya silakan. Oke, ada pertanyaan tentang tugas supaya kalau memang jelas ya sudah, tinggal Anda silakan teruskan. Kita istirahat dari room, tapi meneruskan itu. Waktunya kita masih bisa 1 hari besok. Sekarang kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, kemudian masukkan.
Minimal 1 perilaku minimal. Jadi banyak lebih bagus. Yang saya butuhkan. Kita sepakat bahwa nilainya itu bukan aneka, tapi nilai dasar PNS yang jumlahnya adalah 9 tambah 5 tambah 14 tambah 4 tambah 9. Banyak, paling banyak agenda 2 itu. Nah, ini yang perlu waktu ekstra. Kalian harus bisa, kalau mau hafal, bagus, tapi kalau tidak hafal, minimal memahami tadi. Akuntabilitas itu apa sih? Nasionalisme itu apa sih? Nah, etika publik itu apa sih? Minimal itu tadi. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, Christopher. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan di materi akuntabilitas Pak. Di materi akuntabilitas itu ada 2 yang cukup menurut saya membingungkan untuk pemahaman saya. Yang pertama, akuntabilitas dan responsibilitas. Dari definisinya, akuntabilitas kan kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas, kewajiban bertanggung jawab. Oke, kayaknya kurang yang tepat mau kalau saya- kewajiban bertanggung jawab. Responsibilitas. Silakan cari referensi lain tentang definisi responsibilitas. Kayaknya bukan itu definisinya. Di modul Yang saya gitu. dapatkan di modul Pak. Oke, ya luruskan. Silakan cari referensi di Wikipedia lagi tentang responsibilitas. Definisi responsibilitas. Ya, modul juga dibuat manusia. Manusia itu penuh atau lengkap dengan kesalahannya. Ya, saja. Oke, bantu saya teman-teman untuk definisi dari responsibilitas itu apa? Responsif. Atau responsibilitas. Kalau responsibilitas itu bahasa Inggris, artinya tanggung jawab sih secara harfiahnya. Tanggung jawab juga. Oke, tapi Responsibility. kalau responsif apa? Kata responsif yang dapatnya. Respon dari kata respon. Responsibilitas ini kesediaan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Responsibilitas mungkin lebih ke cepat tanggap. Jadi kecepatannya menanggapi sebetulnya ya. Jadi betul, semua arahnya ke mempertanggungjawab, tapi lebih penekanannya pada bukan lelet. Orang yang punya responsibilitas bertanggung jawab tapi dengan cepat. Ya, Anda tanggung jawab tapi masih nunda-nunda sampai seminggu lagi, itu beda. Bukan punya responsibilitas namanya itu. Anda akuntabilitas ya, tapi nggak responsif. Anda mau bertanggung jawabkan, tapi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu kalau responsibilitas. Itu, kalau begitu. Oke, mempertanggungjawabkan ya akuntabilitas. Tapi kalau responsibilitas mempertanggungjawabkan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Semakin Anda cepat berarti ada penerapan prinsip yang lebih responsif. Berarti proses mempertanggungjawabkan dengan cepat. Jangan tunda-tunda kalau kita jadi pelayan publik nanti. Kalau ada masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban, jangan tunda-tunda. Gitu kira-kira, Christopher ya. Nah, terima kasih, penekanannya bukan kualitas pertanggungjawabannya, tapi kecepatan melakukan pertanggungjawabannya. Kalau responsibilitas itu, penekanannya di situ. Oke, ada yang lain lagi? Oke, sudah jelas. Nanti silahkan baca dulu dengan baik. Kita pertemuan yang kedua nanti kita akan bahas ini hasilnya. Termasuk kalau ada menemukan lagi. Nah, kalau menemukan yang bingung-bingung, catat, kita pertemuan kedua baru kita bahas kembali ya. Nah, kan kita 3 kali pertemuan kalau nggak salah ini. 3 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama ini masih dasar-dasarnya. Pertemuan kedua kita akan ulas lagi. Tapi saya tidak banyak memberi pada pertemuan pertama ini. Saya minta kalian lebih banyak membaca lagi. Kalau ada yang berbeda pendapat, bingung, nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Mohon maaf karena ini malam, jadi mengganggu waktunya kita semua, dan kalau sudah paham, saya mungkin lebih bagus istirahat saja daripada kita nongkrong di sini.
Karena saya mulai 7:30 sampai sekarang ini masih di hadapan bukan di hadapan kalian, di hadapan laptop saya kayaknya. Kebetulan di laptop saya ada gambar kalian gitu aja. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Emang Saudara. Kita mandiri ya, Pak Rizky. Baik, Pak. Kalau ada hostnya, rasa peserta sudah jelas semua, nggak ada pertanyaan. Jadi kita menyelesaikan tugas itu. Kemudian jangan lupa upload paling lambat besok 23.59 paling lambat jam 23.59. Ya. Hasil dari tugas ini kita akan bahas pada pertemuan kedua. Apa tindak lanjutnya termasuk kita bahas pada pertemuan kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rizky, masih ada waktu 20 menit, 19 menit saya berikan kepada teman-teman untuk istirahat. Rizky-nya nggak ada juga nih, saya telepon nggak diangkat juga. Oke, saya rasa gimana ya? Kalau peserta biasanya nunggu dibubarkan sama host ya? Atau Ya, seperti gimana? itu Pak biasanya. Ya, sebaiknya nunggu host karena nanti kaitannya kita dinilai disiplinnya. Kalau meninggalkan tempat dianggap hilang nanti. Jadi udahlah sambil kerja sambil nunggu hostnya.